Aduh. Itu tadi yang gitu ya, belum apa-apa udah ketemu Allah. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Evangelis Jonathan Nandar. Jadi nah, pada kesempatan kali ini alhamdulillah saya kedatangan mualaf cerdas, guru-guru saya, more-more saya. Tanpa kita memperpanjang waktu, saya lanjut ya, more saya ini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dar, siap, Dar. Ini momen yang sangat membahagiakan bagi saya, More. Kenapa? Ini ada dua mualaf yang sangat cerdas, guru-guru saya. Oh, Mas Longka. Lupa saya lupa. Mas Longka. Ya, akhi. Ada beseder. Masya Allah. Dar, biasanya saya cuma ngeliat di YouTube, Dar. Sekarang saya bisa peluk, Dar. Masya Allah. Soalnya kan katanya aku tuh nggak bisa bahasa Hebrew. Oh iya. Yang tadi tuh bukan. Ya. Bahasa Cilengsi tadi. Cilengsi. Masya Allah ya teman-teman. Alhamdulillah ini di live chat banyak yang menanti ya. Tadi menanti saya sama Ustadz Kainama, more saya. Ternyata yang datang dua mualaf yang sangat luar biasa, inspirasi banget buat kita semua. Ada More Donitan sama More Ustadz Kainama, Masya Allah. Ini Assalamualaikum fans-fansnya Evangelis Jonathan Nandar. Masya Allah. Evangelis. Ini Evangelis bahaya loh. Parah. Luar biasa, Masya Allah. Sebentar, More. Oke. Ini bahas apa kita, More ya? Saya jadi nervous nih kalau dekat dengan guru saya. Bahas apa? Baik, begini. Kemarin itu saya sudah punya gambaran tentang temanya, tapi alhamdulillah begitu saya ketemu sama Ustadz Dondi, tema ini semakin menguat gitu. Yaitu tentang belakangan ini mohon maaf sekali. Saya sungguh-sungguh mohon maaf ya, jangan marah lagi, jangan ada pendeta-pendeta atau ini yang marah ya. Karena di antara saudara kita Kristen, Ustaz, maaf ya, yang pejabat-pejabat loh, itu kalau punya teman Muslim di area jabatan yang tinggi itu, eselon itulah, itu mereka kalau bersahabat di Twitter, di FB, di Instagram, itu setiap pagi mereka kirim seperti kata-kata motivate. Padahal itu ayat Bible. Saya nggak mau bilang ayat palsu, ntar gue doraka. Yang ngomong palsu bukan saya, itu yang ngomong. Iya. Tapi kan bahasannya ke situ. Nah, ketika berjalannya waktu ke waktu, mereka makin curiga kok. Ini yang muslimin dan muslimat ini, para pejabat di negara kita ini, pejabat bos, dan para pengusaha besar. Itu kalau setiap kali punya teman orang Kristen, kok tiap pagi dia kirim ya, gitu WhatsApp grup, dia kirim kata-kata indah. Oh, saya aja tiap hari dikirimin kok. Nah, ayat renungan. Nah, kan saudara kita yang ini kan mereka tidak tahu seperti kita yang fighting di area ini kan. Nah, mereka tanya, coba ada salah seorang bapak pejabat diminta, tanyain ke Kainama itu, ini apa? Ini kok setiap kali saya bilang, loh, saya pertama kali lihat satu kata di depannya aja itu udah ayat Bible. Loh, ini bukan, ini kata motivate. Enggak, itu bukan motivate, itu diambil dari ayat Bible. Nah, seperti diselubungi gitu. Kenapa dilakukan itu oleh saudara kita Kristen? Apa salahnya orang Muslim hidup dengan kata-kata motivasi yang mereka dapat dari Al-Quran dan hadits? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kirim begitu banyak video
tentang di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada sukacita, ada saling toleransi, menghargai antar agama. Dan salah satunya yang dikirim saya laporan ke Jonathan kemarin. Ada yang dapat video, mohon maaf ya, jangan marah. Jangan marah, saya mohon jangan marah. Jangan diperpanjang jadi seperti gontok-gontokan, tidak. Dari YouTube channel yang namanya, ini bukan menantang atau bukan mencerca, bukan. Dari YouTube channel yang namanya Kesaksian TV. Saya dapat itu. Diminta untuk menjawab ayat-ayat tersebut. Ya saya jawab, saya bukannya ini. Saya kasih judul. Judulnya itu Debunk Kesaksian TV. Jadi debunk itu bukan menghina, bukan mematahkan, tapi menyanggah. Apa yang ditulis di situ? Ditulis di situ bahwa jika engkau muslimin, apa dikatakan di situ? Percayalah bahwa di dalam Bible itu ada kata-kata Yesus Tuhan, dan Yesus sendiri yang mengatakan bersaksi bahwa dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Nah, setiap ayat-ayat itu saya ketawa. Bukannya menghina ya, bukan. Ketawa aja. Karena model seperti ini, itu sejak, zaman kuda gigit kuda. Bukan zaman kuda gigit besi lagi. Sebelum Jepang datang udah dipakai ini ayat. Apakah nggak ada modal lain? Ayolah. Nah, saya dibilang, ayo kalau gitu jawabannya apa? Contohnya, sebentar ya. Ini saya buka. Ada Ustaz, 2 Filipi. 2 Filipi ayat Filipi enggak? Filipi 2. Filipi 2 ya. Filipi 2 ayat, bukan 2 Filipi. Filipi 2 ayat 6 dan sampai 8. Itu saya ketawa lah. Saya bilang ini yang benar aja gitu. Apakah ini benar? 2 Filipi. Ya. Apa tuh? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya, jadi gitu. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus bukan Tuhan, bahkan Filipi sendiri nggak pernah bilang Yesus adalah incarnated dari Father, dari Patris, dari Patera, Padre, dari Abba, dari Allah itu untuk menjadi manusia tidak pernah. Dia bilang yang dalam rupa Allah. Dia bukan Allah. Dia adalah mana tuh Ustaz? Dia adalah rupa Allah. Ya, rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Setara itu tidak pernah satu. Setara itu dua. Saya Ustaz Tondi setara. Setara apa? Bikers. Motornya beda. Mantap. Gitu kan? Setara. Ya, berarti ada dua person. Ada dua individu, ada dua being. Ada dua eksistensi. Dua entity. Ada dua entity, ada dua entitas. Tidak mungkin kalau entitasnya satu dibilang setara. Teh ini setara dengan teh. Maksudnya totok muka. Bukan menghina, totok muka. Totok muka. Ya, totok muka ya. Nah, ini yang saya bilang. Ada Yohanes 8 ayat 58. Tapi yang kencangnya itu di apa? Akulah dia. Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Saya bilang sama Yonatan kemarin, tolong disebar. Jangan lagi orang Kristen pakai itu, atau para debaters atau para orang-orang yang ada di YouTube itu yang bilang ingin mendebat. Para debaters lah Kristen diketawain, jangan pakai lagi 10:30, jangan pakai lagi. Ya, carilah yang lain, diketawain. Antum udahlah, gak usah pakai itu lagi. Ya, jangan marah-marah kayak nama ini bilang kayak nama itu penipu, penyesat. Udah nggak musim ya. Diketawain. 10:30 diketawain. Karena apa? Kalau 10:30 Yohanes itu dibilang sebagai dasar bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti Tuhan orang Kristen 15. Ada murid 12 ya? Ya. Tambah 1 Roh Kudus. Jadi Yohanes pasal 17 ayat 22 bilang
Sebagaimana engkau dan aku satu, biarkanlah mereka menjadi satu dengan kita. Sebagaimana kita adalah satu. Berarti Allah, Bapa, Putra, jadi Patris et Filii Spiritus Sanctus. 3 tuh. Patris et Filii Spiritus Sanctus termasuk Yesus dalamnya, ditambah 12 termasuk Yudas. Yudas masih ada ketika dibilang itu. Yohanes 17:22 itu, Yudas Iskariot masih ada kumpul. Berarti Yudas yang katanya pengkhianat itu juga Tuhan. Jadi jangan carilah ayat lain, cari ayat lain yang bisa konkret. Nah, ini saya mau sampaikan bukan sebagai untuk menyerang saudara kita yang ada terutama saya hormat ya sama pendeta yang ada di Kesaksian TV, saya hormat. Cuma saya mau minta tolong. Orang-orang Kristen dan Katolik itu sering minta orang Islam bilang katanya tidak toleran. Kurang toleran gimana lagi? Antum yang sodor-sodorin terus itu ayat tiap pagi kepada orang Islam. Stoplah lakukan itu. Yuk kita saling sayang, yuk kita saling kompak. Perangi COVID-19. Pakai masker, ya, cuci tangan, ya. Jangan makan duit rakyat, itu pasti COVID cepat hilang. Ya. Kalau jaga jarak nggak usah, karena Rasulullah bilang sausafufakum. Jarak oke lah, masuk akal lah itu. Tapi pakai masker, ya, minum vitamin C, olahraga. Jangan kirimi umat Islam dengan ayat Bible. Gitu loh. Jangan. Ya. Jadi yang ingin saya bawa hari ini temanya itu, dan satu lagi adalah tentang kepada umat Islam, kalau punya teman yang kirim-kirim begitu, tanyalah kepada orang yang mengerti, jangan yang enggak ya, nanti salah. Saya ada yang ngirimin gitu tiap hari dari orang Kristen. Ya. Ada tiap hari, saya dikenalin ada orang Kristen. Nah, terus tiap hari dia kirim gitu ayat renungan. Tiap kali dia kirim ayat renungan, saya kirim yang tadi yang dari kitab suci itu. Nah. Ayat ini tidak asli. Besok saya kirim lagi. Saya kirim lagi yang lain, ayat ini palsu. Hampir setiap hari. Akhirnya dia mudah jelaskan. Nah, kan ada juga saudara kita, Ustaz, yang tidak seperti Ustaz. Punya bahan untuk itu, punya bahan valid. Nah, mereka jadi bimbang gitu. Sebetulnya kayak Ustadz K, lalu yang lain-lainnya bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, lalu mulai mengais-ngais Alkitab untuk mencari nama Rasulullah. Bukan itu gitu. Maksudnya udahlah ya, kepada saudaraku Kristen dan Katolik, gini, kalau antum percaya bahwa Yesus itu Tuhan, udah itu untuk antum saja lah. Ya. Kalau saya cerita tentang Yesus adalah Tuhan, ya. Kalau saya cerita tentang Yesus adalah bukan Tuhan, saya tidak tujukan kepada orang Kristen. Kalau ada orang Kristen yang nonton, saya senang. Tapi kalau dia maki-maki, buat apa juga? Lalu ada yang bersyahadat, itu bukan salah saya. Itu mereka yang mengambil keputusan. Bahkan saya kemarin dikasih tontonan, Ustadz Dodi. Saya tuh nggak pernah nonton YouTube, tapi ada yang bilang, Ustadz kayak ada nih, disebutin namanya oleh yang aku hormati ya, aku hormat nih. Hari ini aku sebutin namanya, mohon maaf banget. Aku hormat banget. Namanya Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ada. Saya nggak pernah tahu beliau itu. Saya nggak pernah tahu. Tapi kok beliau kayaknya marah banget sama saya. Saya kenal pun enggak. Kalau dia mah kayaknya marah sama semua ustadz. Saya nggak ngerti kenapa dia marah banget. Saya kenal pun tidak sama beliau itu. Enggak, kalau dia marah-marah, saya juga pengen nanya gitu. Kasih hilang musuhnya tuh di mana gitu. Benar. Iya, saya nggak pernah nganggap dia musuh. Dia bilang gini, itu Ustadz Ahmad Kainama itu ngomongnya sembarangan. Nggak jelas kok itu gerejanya dari mana. Loh, jelas gue orang GPIB. Gimana antum? Oh, GPIB loh. Jelas, orang sinode saya. Nama saya di kependetaan udah nggak ada, di pelayanan udah nggak ada. Emang nggak ada, saya akui itu nggak ada nama saya. Cari di Komuger. Bismillah. Minimal orang masih lihat saya sebagai pemain piano lah. Pemain piano. Minimal orang masih lihat saya sebagai kondak lah. Arranger untuk misalnya Kyrie
Misal itu. Atau great is thy faithfulness, O God our fathers. Morning by morning thy mercy I see. Itulah minimal. Kenapa ya kalau orang Ambon suaranya enak didengar ya? Gue bukan orang Ambon, orang Cilengsi. Oh, Cilengsi sekarang. Suaranya kok bening-bening gitu ya. What I've been needed, thy hand had provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Itu. Hari ini insya Allah saya mau bilang ke Jonathan Nandar tema itu, dan insya Allah lewat Jonathan Nandar hari ini aku mau sampaikan hormatku dan rasa hormatku, rasa toleransiku kepada para pendeta yang maki-maki aku. Karena apa? Engkau semua tidak kenal aku. Benar, aku tidak kenal. Dan ada banyak Jonathan Nandar tahu ya, di YouTube tuh banyak banget. Kainama dibungkam, debat aja nggak pernah, ketemu aja nggak pernah, dibungkam. Pendeta yang aku hormat ya, aku hormat gitu. Pak Pendeta Esra Sori membungkam Kainama. Kapan ketemunya? Kenal aja gua enggak sama dia. Gua nggak kenal, beneran. Demi Allah, nggak kenal. Gua hormat sama mereka, tapi kok kayaknya Kainama, ada yang gini, Kainama diazab Allah. Jatuh sakit, ada gambar, tahu siapa lagi di rumah sakit di foto tuh. Tega banget sama tuh orang. Kesian. Kayaknya seneng gitu kalau gua modar gitu, sakit gitu, COVID gitu. Kehabisan oksigen gitu. Kayaknya seneng banget, biar mampus tuh Kainama, biar mampus. Kayaknya dendam amat sama Kainama, ngambil duit lu aja enggak. Hari ini insya Allah kita bahas Yesaya 45 ayat 1 yang kemarin saya janji tuh. Sama Ustadz Dondi juga. Silakan. Saya melihatnya dari sisi yang lain agar kita tidak berkutat di. Perlu tanah? Boleh. Hah? Boleh. Kita buka tanah yang asli ya? Boleh. Allahu Akbar. Ya, kepada yang bilang Kainama nggak bisa baca Hebrew ya, ini langsung dikasih sama Ustadz Dondi nih, biar mampus tuh Kainama tuh. Jangan cuma ngomong doang. Ayo buktikan bahwa dia bisa cari mana tuh. Melechim raja-raja ini. Ini gue lagi dites sebetulnya, dia cuma dimain. Sombong nih orang. Dia tes. Enggak lah, Later Prophet Yesaya. Tuh, Allah tuh baik. Langsung kebuka tuh. Jonathan. Yesaya tuh Hebrew Yesaya. Yesaya 45 ya. 45 ayat 1 ya. 45:1 ya. 45 mana dia 45:1-nya? Sama nih juga saya harus. Ken Amar Adonai Lemesihu. Nah, ini kata-katanya. Nih, Lemesihu Le Choresh. Le Choresh. Kepada yang bilang Agustinus Kainama nggak bisa baca Hebrew ya. Ini hari ini gue bukannya membuktikan, gue dites sama Ustadz Dondi. Itu Kainama tuh dia speak dewa aja atau nggak cincai itu Kainama tuh. Ya, hari ini saya dikasih dan saya baca. Ya, jadi yang jadi masalah adalah aku mau bilang sama saudaraku, para doktor, para profesor, para ahli teologi, sejak awal tidak ada yang lain. Sejak awal Islam. Jangan marah. Kalau kau tidak terima ini, kalau antum tidak terima ini, aku nggak apa-apa. Aku cuma menyampaikan kepada saudara-saudaraku Islam, muslimin wal muslimat. Ayat ini adalah yang kemarin sempat ngobrol dengan Ariesto juga. Ada nggak yang lain tentang Rasulullah? Ini Koresh itu Al-Masihu Kristus. Koresh adalah Kristus jauh sebelum Jesus. Dan Koresh bukan orang Yahudi. Koresh bukan orang Yisrael. Koresh adalah orang Arab. Koresh adalah, demen banget gue ngomong gitu. Biasa aja nama. Habis ada yang bilang katanya Koresh tidak ada nabi selain orang Yahudi. Ya. Dan ada yang gitu. Banyak yang ngomong gitu banyak. Nabi itu harus Israel, harus Yahudi. Maaf ya, aku mau bilang nih, di atasku ada tanah nih. Emang Abraham orang Israel ya? Bukan, dia orang sini, orang Setu.
Nabi Ibrahim itu orang Kaldea, orang apa? Irak. Nah, Quraisy ini dia adalah Al-Masih, dia adalah Kristus, dan dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, dia adalah orang Arab. Para saudaraku yang menyaksikan ini, dengan segala rasa hormat dan permohonan maaf, aku ingin sampaikan kepada muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat. Ketika kita jadi bangsa Indonesia, penghormatan dan toleransi yang kita berikan kepada saudara kita Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konfutse, dan agama-agama lain kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, jangan lebay, ya, tapi proporsional. Kita menghargai pilihan beragama mereka, tapi ingat, ketika kita membenarkan atau ikut dalam satu pola ibadah mereka, mohon maaf, bahkan di kitab mereka pun dibilang tidak boleh. Yang benar itu adalah apabila kita ikut aturannya Allah. Di sini disebut Quraisy. Aku senang sekali punya ini. Aku senang sekali ketemu dengan ini. Ustadz Dondi tuh, dia tahu aku tuh paling cinta sama yang kayak gini-gini tuh cinta. Tapi Al-Quranul Karim yang paling aku cinta. Maksudnya gini, bukan ini di atasnya Al-Quranul Karim. Tapi ketika aku ketemu ini, aku bisa mengatakan kepada engkau, saudaraku, pembuktian valid apabila kita bisa baca ini. Ketika kita berpegang, saudaraku Kristen dan Katolik, para ahli teologi yang aku hormati, kita pegang translasi, apalagi dalam bahasa Indonesia. Aduh, sampai kapan gak akan ketemu? Silakan, Ustaz. Tanggapannya tentang Yesaya 4:5-1. Kalau itu sih gini ya. Kalau buat saya, yang namanya kan banyak klaim, orang Kristen banyak klaim bahwa Yesus itu dinubuatkan di Perjanjian Lama. Sekian ratus ayat gitu kan. Di Perjanjian Lama untuk Yesus. Oh, Yesus. Untuk Yesus. Saya bicara Yesus nih. Ya, bismillah. Saya sekarang berani katakan, dulu mungkin saya masih gimana ya, dulu kan masih banyak pertentangan. Tetapi semenjak saya bergabung di Gereja Mualaf, saya kenal si A, si B, si C, saya sekarang berani katakan tidak ada. Tidak ada nubuat untuk Yesus di dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau tidak ada Perjanjian Lama di dalam Bible, runtuh Kristen itu. Sebenarnya ya. Nah, Ustadz kayak pernah saya nggak berani ngomong gitu tuh. Sekarang saya berani. Nah, kalau ada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen yang mau debat sama saya mengenai nubuat Yesus di dalam PL, hubungi saya. Nah, saya berani. Nah, tetapi kalau untuk begitu juga dengan nubuat Nabi Muhammad SAW, nah, insya Allah, saya tidak berani bilang ada namanya. Walaupun di dalam Yesaya 29:12 mungkin itu Muhammadim, oke lah, ada yang bilang nama, ada yang bilang bukan. Saya juga tidak berani bilang ada namanya. Di apa namanya gini, di dalam PL. Itu balik, saya berani bilang ada namanya. Nah, berani, oke, nggak apa-apa, itu kan pendapat ya. Tetapi saya gini, pendapat saya gini, ada namanya atau tidak ada namanya itu tidak pengaruh buat Quran. Iya. Ya. Jadi ada namanya, tidak ada namanya Nabi Muhammad SAW di dalam Bible atau Torah atau Mazmur atau Injil, itu tidak membuat Quran jadi tidak benar. Betul. Gitu. Ya. Sahih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat saya tidak penting ada nama atau tidak ada nama di dalam Perjanjian Lama atau Torah atau apapun lah, Mazmur atau Injil. Quran sudah dengan jelas mengatakan bahwa Quran membenarkan Taurat, Zabur, Injil sebelum Quran diturunkan ya. Nah, tetapi Quran juga kan mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang bangsa Yahudi itu juga mengenal Nabi Muhammad sama seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Sahih. Artinya mereka tahu sebenarnya, tetapi dengan segala cara mereka kan berusaha menutupi. Nah, betul kan? Nah. Kalau kita tanya nih sama rabi-rabi Yahudi nih, rabi-rabi yang jujur nih ya, mereka ada yang berani bilang, rabi yang dari Yaman saya lupa namanya, dia berani bilang bahwa Muhammad adalah nabi. Dia berani bilang. Tetapi kebanyakan secara umum, secara global, rabi-rabi Yahudi semuanya akan bilang bahwa mereka tidak mengakui Muhammad sebagai nabi karena memang tidak tertulis di dalam kitab mereka. Bilangnya begitu. Argumennya mereka gitu. Oke, kita hargai gitu ya. Tetapi maksud saya gini, kalau kita mau berdiskusi atau kita mau berdialog mengenai nubuat Nabi Muhammad SAW di dalam PL, secara nama saya berani bilang tidak ada, tetapi secara indikasi saya berani. Indikasinya banyak sekali, ya indikasi. Walaupun kita nanti harus bisa mengadu argumen dari perspektifnya Yahudi.
bukan dari perspektifnya Kristen. Nah, kalau dari perspektifnya Kristen udah semuanya udah istilahnya gimana ya? Hal ini pernah terjadi, Ustadz Tondi. Kurang lebih setahun setengah yang lalu. Nah, Jonathan tahu kok ini. Saya mempertahankan bahwa hand up the atmak. Hand up the atmak tuh berapa tuh? Yesaya berapa tuh? 4:21. Yesaya 4:21. Hand up the atmak itu adalah Ahmad. Ya. Lalu orang bilang katanya enggak, Ustadz Kay harus lihat dari Targum. Enggak, saya nggak mau. Saya bilang, saya bertahan pada ini karena saya pernah lihat tulisan hand of the atmak di dalam huruf Arameanya. Saya nggak punya bukunya, tapi saya pernah lihat Arameanya. Hand of the atmak. Ustadz Dondi udah punya data-data valid, rupanya dia udah pernah kumpulkan. Saya bertahan tanpa punya valid data seperti ini. Tidak punya saya. Saya hanya bertahan dengan pegangan dari pengalaman hidup saya. Orang bahkan dari para ustadz-ustadz Muslim serang saya. Jangan paksa begitu. Ini bukan? Iya, itu. Hand of the atmak. Dua ini kan? Iya, betul, Ustadz. Saya dulu sempat ngikutin ya. Pendapatnya Ustadz Kainama mengenai Yesaya 4:21 ini atmak sama dengan Ahmad. Ya. Saya juga sudah melakukan research. Ya. Secara eksplisit bahwa itu disebut sebagai Ahmad memang bisa diperdebatkan. Nah. Tetapi saya malah mendapatkan argumen dari orang-orang yang meneliti langsung manuskrip itu. Allahu Akbar. Jadi yang namanya Dead Sea Scroll itu kan ada timnya, yang meneliti kan? Ya, Qumran. Ya, yang Qumran. Mereka bilang apa? Mereka bilang apa? Beberapa sarjana yang mempelajari Dead Sea Scroll menyatakan bahwa fakta yang pertama, huruf waw bisa berdiri di atas semua tanda baca. Wow, ya, betul kan? Betul. Ada tambahan-tambahan tanda baca yang dimaksudkan untuk membantu pengucapan dan identifikasi dari bentuk-bentuk yang aneh pada tulisan Qumran, tempat ditemukannya Dead Sea Scroll. Betul? Wah, Terus. Sama seperti tulisan-tulisan Masoret. Masoret. Ya, yang menemukan titik-titik yang untuk mengindikasikan suara tanda baca atau yang kita kenal dengan istilah nikut ya. Atau vowel. Iya, nikut. Kok hebat sih antum sih? Lama-lama Anda nggak laku lagi nih. Anda nggak dipanggil lagi, udah panggil Ustaz. Enggak, ini cuma melengkapi Ustaz. Ya, terus tulisan Qumran juga telah menambahkan beberapa semi vowels, artinya tanda bacanya tapi nggak full, semi tanda baca. Ya, ke dalam teksnya. Fakta yang kedua, akhiran alef dan he itu ditambahkan ke dalam kata-kata yang tadi kita bilang ya. Nah, ini yang penting, ini yang harus kita garis bawah ini. Ini pendapat dari para sarjana Dead Sea Scroll. Ini mungkin pengaruh dari Aramaik. Aramea? Karena tulisan di Qumran kelihatannya mempunyai aksen Aramaik. Ya, Aramea, betul. Ya, betul kan? Yesaya kira-kira hidup tahun berapa, Tat? Kurang lebih tahun 700 sebelum Masehi. Ya. Betul? 700-an lah. Ya, 712. 600 akhir. Ya. 712, 713. Ya. Pada saat itu memang dipercaya bahwa pengaruh bahasa Aramaik itu sangat kental. Iya, mengambil alih bahasa Hebrew. Iya. Sampai semua Torah ditulis dalam Aramea. Ya. Sampai orang-orang yang 70 tua-tua itu marah, dikembalikan lagi ke Hebrew. Mau kita bahas ini yang Yesaya 29:12 ya. Sekalian itu malah lebih keren lagi tuh, ada hero-nya tuh, ada buah hira tuh. Iya. Tapi sebentar ya, ini sebentar. Nah, justru yang tadi mengenai Yesaya 42:1 itu malah jadi timbul pertanyaan. Sebentar. Nandar, bisa share saya ya? Saya mau share ya. Suaranya Nandar mana? Suaranya Nandar? Oh, siap, More. Saya nanti langsung More share, saya langsung tampilkan. Siap. Saya di backstage lagi ya. Atau lagi ini karena di catatan saya, jadi saya pindahin dulu ke ini ya, saya pindahin dulu ke PowerPoint lah ya supaya siap. Yang lain nggak kelihatan.
Sebentar, silakan Ustaz ngomong dulu. Nah, saya siapin. Ya, jadi ada masa, benar juga. Saya bertahan tetap. Saya tetap bertahan ini Ahmad. Itu hak saya. Jadi orang nggak boleh marah juga kalau orang nggak terima nggak apa-apa. Tapi itu hak saya untuk mempertahankan ini Ahmad. Sama seperti waktu itu saya pernah bilang sama Ustadz Nanda. Zeruahan amat. Ada yang bilang enggak bacanya emet. Mau emet, mau omot, mau apa. Buat saya itu nama nabiku. Cintaku, sayangku. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zeruahan amat. Itu nama nabiku. Biarin orang mau bilang apa. Aku sudah menghargai orang. Orang menghargai aku apa enggak? Itu urusan mereka. Gitu kan. Jadi aku berpegang. Nah, ada orang yang begitu dengar aku ngomong. Begitu ngomong. Ini saya ngomong aku aja ada yang protes loh. Ustadz ada yang protes. Itu ngomongnya aku melulu katanya. Ya. Tapi kalau ada Ormando ngomong nggak pernah diprotes. Gini. Saya ngomongnya gini. 4, 2, 1. Lalu Ferruah Ahmad, lalu Quraisy. Itu ada orang-orang ya, para pemirsa yang nonton live streaming ini, ada orang-orang yang ngambil lalu bikin penelitian tentang hal ini, bikin research tentang hal ini, riset. Salah satunya Ustaz Tondi saya baru tahu juga hari ini, detik ini, bahwa kata-kata saya menggugah dia untuk mengadakan riset. Ini Kainama ngomong ngarang apa enggak sih? Nah ini yang saya suka. Jangan cuma maki-maki aja. Riset. Filipi 2:68 itu benar nggak tentang ketuhanan Yesus? Bukan. Yohanes 10:30? Bukan. Yohanes 5? Bukan. Matius berapa itu yang kemarin dikasih tahu itu? Sebentar ya saya sebutin. Ada yang dipegang sebagai katanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Aduh, jangan dipakai lagi itu. Jangan dipakai ya. Jelasin nonton kenapa? Ya? Kenapa jangan dipakai lagi kenapa? Ya itu bukan Yohanes. Nah, satu itu. Kedua? Philo itu. Enarki and hologos. En hologos prostonteos. En hologos hoteon. Itu himne, udahlah anak kecil juga udah tahu bahasa itu ya. Jangan pernah pakai lagi, malu. Ya jangan, malu. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3. Jadi ayat 1 sampai 3-nya Yohanes 1 itu bertentangan itu menghina Kejadian 1. Aku dengan hormat aku mau bilang sama para pendeta dan ahli teologi. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 itu menghina Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah Allah. Kalau bahasa Hebrew-nya itu Bereshit bara Elohim Ve'et haaretz. Kan gua nggak bisa ngomong Hebrew ya, kata orang-orang gua nggak bisa ngomong Hebrew, jadi nggak apa-apa, jangan marah ya. Kalau gua ngomong salah jangan dimarahin, karena gua nggak bisa ngomong blessing. Mana dia blessing? Oh ini ini ada doa blessing. Oh iya. Saya tambahin dikit boleh nggak? 6. Yang Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Seorang bapak gereja namanya Santo Agustin. Orang Afrika Selatan itu, orang hitam sama kayak gue. Iya. Kita manis. Santo Agustin menulis di bukunya, judulnya The Confession of Augustine di halaman 152 chapter 9. Ya. Sampai hafal gitu. Dia bilang apa? Banyak tulisan-tulisan dari Platonis ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan kalimat-kalimat seperti in the beginning was the word and the word was with God and the word was God, itu adalah tulisan-tulisan Platonis. Ya. Yang ngomong Santo Agustin loh ya. Santo. Bukan Ustadz ini, nama itu bukan yang ulama dipakai ini. menjadi nama baptis saya. Nama saya Agustinus Christopher. Kan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nanti akhirnya itu adalah hamayim
Lalu dia bilang Boker Yom Ehad, hari pertama. Boker Yom Ehad. Ini saya senang hari ini kumpul dan ada Yonatan. Supaya saya juga kita bisa baca puas-puas. Ya, baca Hebrew. Saya senang banget bisa baca Hebrew puas-puas. Asik. Oke, ini nanti saya mau kasih lihat sedikit ya. Silakan. Ya, yang tentang itu, tentang. Tapi gini, ya gini. Ini yang saya mau tunjukkan, ini adalah hasil daripada laporan orang-orang yang meneliti Dead Sea Scroll ya. Iya. Ini bukan pendapat saya, bukan pendapat siapa-siapa. Ini ya, saya tapi kan Ustadz yang mengadakan riset tentang pendapat mereka, gitu kan. Tapi maksud saya gini, pendapat saya pribadi mengenai yang apakah benar ya saya 42, 45 atau yang manapun lah mengenai nubuat Nabi Muhammad itu buat saya nggak penting. Tidak akan merubah kebenaran Al-Quran Al-Karim. Betul? Nah, ini saya cuma kasih lihat aja. Sudah tampil ya, Andar ya? Oke. Nah, ini di tabel pertama kita bisa lihat bahwa huruf-huruf Aramaik itu mempunyai kemiripan dengan huruf Ibrani ya, betul ya. Saya tidak mengaku saya ahli Ibrani sama sekali, bukan. Saya aja masih belajar nih. Saya masih belajar sama Ibu Etika, mungkin kenal. Udah ketemu Ustadz kayak saya juga masih belajar sama Bu Betika sebenarnya. Salam ya. Ibu udah kita udah lama nggak WhatsApp-WhatsAppan ya Ibu Etika. Assalamualaikum. Iya tuh. Nah, oke. Ini ya, kalau kita lihat dari bahasa Hebrew yang Semitik yang benar-benar kuno, bisa dilihat di kolom-kolom yang sebelah kiri ya. Kalau yang modern yang warna orange. Kalau yang Greek di warna hijau, Latin warna biru. Nah, di di kolom yang ke 1, 2, 3 kolom yang ketiga itu sudah mulai mendekati yang Hebrew modern. Iya. Ya. Iya, alefnya tuh. Nah, kan udah mirip ya. Oke, kemudian sekarang saya tunjukkan lagi ini nah ini adalah foto daripada manuskrip Dead Sea Scroll untuk Isaiah ya. Kita bisa lihat langsung di websitenya. Allahu Akbar. Ada khusus websitenya yang menampilkan foto mengenai manuskrip aslinya. Allahu Akbar, ya Allah. Oke. Terus kemudian kita ini lihat. Nah, ini adalah tulisan yang tadi dibacakan oleh Ustadz Kainama. Di situ ada yang ditanda kuning nih. Nah, ini yang diduga tulisannya Edmark. Betul kan? Ustadz Kainama bilang itu adalah Ahmad. Oke, nah kita lihat nih ya. Sekarang dari sini, itu kan adalah chapter 42 verse 1 ya, pasal 42 ayat 1. Ini adalah terjemahannya yang di Bible sekarang kan. Here is my servant whom I support, my chosen, in whom my soul delights. I have placed my spirit on him so that he may deliver his justice to the nation. Ini adalah terjemahan dari Profesor Peter Flynn ya, dari Trinity Western University Canada. Dan Profesor Eugene Ulrich University of Notre Dame. Notre Dame. Nah, sekarang kita lihat ya, ini ayatnya nih ya, yang di dalam manuskrip aslinya nih ditandain merah nih. Oh iya. Oke, sekarang tulisan-tulisannya atau huruf-hurufnya kan kita bisa lihat nih ya Tat ya. Iya. Ada alef, ada het, ada mem, ada vav, ada dalet, ada he. Ya, betul kan? Iya. Kita coba bandingkan antara yang Ibrani. Nah, sebentar. Ini saya ini yang ketinggalan nih. Sekarang kita mari lakukan transliterasi. Ya, transliterasinya itu berarti kan alef ya, itu kan alef. Kita tahu hurufnya. Het ya, mem. Kemudian wav, dalet dan he. Iya. Kita mendapatkan huruf Ahmad bukan Edmark. Ini dengan catatan kita lihat nanti contohnya perbedaannya kalau kita bandingkan tulisan Aramaik dan tulisan Ibrani. Iya. Yang paling akhir ya. Lihat bedanya, yang kata huruf warna merah dan warna biru. Kelihatan nggak bedanya? Yang paling akhir, yang huruf kedua dari kanan dengan yang kedua dari kanan yang di bawah warna biru, beda nggak? Beda. Ya kan? Kemudian huruf yang keempat itu juga beda kan? Yang ini lebih panjang kan? Iya. Betul kan? Iya. Nah, jadi yang di atas bacanya Edmark. Nah. Yang di bawah bacanya Ahmad. Nah. Ini hanya perbedaan panjang sedikit dan ada kayak semacam buangan yang di kedua ini ya. Iya. Betul kan? Nah, sekarang kita lihat yang aslinya nih, lihat nih. Iya.
Ini Qumran nih, Dead Sea Ya, Scroll. ya, Yang sebelah kanan Aleppo Codex. ya. Ya, udah masuk abad ke-11 nih. 1008 Masehi. Oh, Coba perhatikan huruf yang dikasih tanda kotak merah, bedanya. Ya. Ini ada yang lebih panjang, Ya. ini lebih pendek. Ya. Betul kan? Ya. Bisa perhatiin bedanya ya, Naam, yang di atas. jelas. Jadi, kalau yang di Dead Sea Scroll yang di tahun 125 BC dibacanya Ahmed. Iya. Tapi kalau di Masoretik dibacanya Etmak atau Atmek. Allahumma sholli kurang lebih seperti itu. ala Sayyidina Muhammad. Nah, sekarang yang merubah Ahmad jadi Etmak siapa? Bukan saya. Sama saja. Ini hanya riset ringan saja. Nah. Kalau mau lebih dalam lagi, ya kita harus benar-benar pelajarin Dead Sea Scroll-nya. Nah, ya. Itu aja, Ndar. Silakan Ustaz Andar. Makasih guru-guru. Jadi ini berkesesuaian dengan Quran surat As-Saff ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Masya Allah. Jadi terima kasih kepada Moreh saya ini, Moreh Donditan, Moreh Ustadz Kainama. Ini adalah suatu pertemuan yang sangat istimewa karena saya kehadiran dua orang guruku, Masya Allah. Dan tadi teman-teman kita sudah melihat dari literasi yang ada dan analisis dari Ustadz Donditan dan Moreh Kainama sangat luar biasa sekali ya, bahwa secara proper name Nabi Muhammad SAW memang ada di dalam kitab-kitab mereka. Ini berkesesuaian dengan Quran surat Al-Baqarah ayat ke-146. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalnya ya dalam hal ini. Masya Allah. Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tentu pengenalan orang tua terhadap anaknya ini pengenalan yang sangat intens. Oleh karenanya orang tua itu ketika memiliki 3 anak tahu persis karakteristik dari ketiga anak ini. Oh, yang tua sukanya coklat. Oh, yang anak kedua sukanya ternyata stroberi. Lalu yang ketiga sukanya jeruk. Itu saking intensnya orang tua itu tahu, oh mana ini anaknya seperti ini. Dan itulah pengenalan ahlul kitab terhadap Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terima kasih More. Monggo dilanjut More. Saya menyaksikan menggali ilmu dari More saya. Siap. Ada satu hal kecil. Afwan, Asif ya Mu'alim. Asif, Jonathan, minta maaf. Ada satu hal kecil yang ingin saya, mumpung di sini ada buku yang Alkitab yang lengkap. Saya teringat dengan Markus pasal 7 ayat 19. Markus pasal 7 ayat 19. Kenapa saya bersikeras itu Ahmad Muhammadin Zedwadi Fazaghi Benwat Yerusalem. Kenapa aku bersikeras tentang apa? Ferruah Ahmad. Kenapa aku bersikeras tentang makan babi, makanan haram? Karena hal-hal itu dinyatakan di dalam zamannya Jesus. Dan di dalam Markus 7:19 ini ada tulisan, karena bukan, ini kata-kata Jesus yang dipegang oleh saudaraku Kristen dan Katolik. Aku sayang, aku hormati. Lalu mereka bilang ke orang Islam, kau tidak perlu takut, orang Kristen boleh makan babi, boleh makan RW, boleh minum anggur, ya. Apa buang waktu itu? Ya, emang kita buang waktu. Antum kalau mau ikut buang waktu mari di sini. Kalau enggak apa-apa. Nah, nih. Bang Renaldi, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi ada sebelum ini ada tulisan tuh, buang waktu katanya ngumpul dengan mualaf yang membahas sesuatu hal yang tidak ada mengerti, ya silakan aja. Yang mau gabung sini silakan. Ini ada Markus pasal 7 ayat 19, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang ke dalam jamban. Dengan demikian ia menyatakan bahwa semua makanan halal. Jesus tidak pernah bilang semua makanan halal. Tidak pernah. Mari kita lihat.
Ini ada concordance, ada keterangannya. Ayat 19. Ia menyatakan, ia memberitahu makanan selesai. Barangkali kalimat itu. Nah, ayo. Saya bacakan ya. Tuh. Ini bunyi ayatnya nih ya. Markus 7 ayat 19 ya. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ini yang sering dipakai oleh saudara-saudara kita Kristen, bahwa semua makanan halal. Boleh makan babi, boleh makan RW. Nggak makan tikus ya? Boleh sekarang. Nah, ini ada catatan kaki ya, atau footnote ya. Ayat 19 mengatakan, ya footnote-nya, ia menyatakan, itu harafiahnya, ia membersihkan semua makanan. Maksud kalimat ini kurang jelas dan ada macam-macam tafsirannya. Perhatikan ini, barangkali kalimat itu sebuah keterangan yang kemudian disisipkan ke dalam Markus. Aku cuma mau bilang hati-hati dengan Bible. Kalau antum ngomong tentang ayat Bible, hati-hati ya. Saya kasih lihat ya. Karena banyak yang begitu yang sisipan. Dan yang ngomong sisipan bukan Kainama, bukan Ustadz Dondi, bukan ya. Tapi para bapak gereja itu baca. Ini adalah sisipan. Dan banyak sekali sisipan dalam Bible, sayang. Ayatnya 19 nih. Masya. Saya bacakan sekali lagi nih. Ya. Ayat 19 menyatakan, harafiah, ia membersihkan semua makanan. Maksud kalimat ini kurang jelas dan ada macam-macam tafsirannya. Barangkali kalimat itu sebuah keterangan yang kemudian disisipkan ke dalam Markus. Oke, stop. Jangan yang di situ dulu. Di situ. Nah, itu sebelah kanan lihat Ustadz Dondi, ya. Ada keterangan dari bapak-bapak gereja dan para ahli gereja ayat 24 itu. Oh iya, ayat 24. Bacakan. Tirus. Ya. Coba. Tirus, coba bacakan. Tirus. Sejumlah naskah menambah dan Sidon bandingkan Matius 5:21. Sejumlah naskah apa? Sejumlah naskah menambah. Oke ya. Sejumlah naskah menambah untuk satu kata itu. Jadi ada begitu banyak kata yang ditambah, dibuang, disisipkan. Banyak hal di sini. Ini satu contoh kecil. Jadi setelah kita bahas tadi tentang Koresh, tentang Henaf Dietmark, saya tidak membuat orang jadi, dengarkan Kainam. Enggak. Ini paparan testimonial saya. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Kalau anggap tidak berguna ya nggak apa-apa, nggak usah didengar. Ya insya Allah ada yang bisa menangkap dan berguna. Insya Allah. Boleh saya izin bertanya? Ini nggak boleh. Ini concordance, nggak serius. Concordance. Dan ada yang kecil-kecilnya di bawah. Kenapa nggak boleh keluar? Karena ini ada yang di statement yang tadi dibilang footnote. Itu footnote bukan sembarangan. Itu profesor dan para ahli teologi. Jadi bukan tukang buah ya yang nulis ya? Bukan orang Cilengsi. Bukan. Boleh saya mau bertanya, boleh? Ya. Nah, tadi kan di situ Markus itu ternyata teridentifikasi adalah ayat sisipan. Jadi saya teringat dengan ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-79, fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Bible dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, ketika saya berdebat dengan dokter dari Belanda, Ustadz, Pendeta Muriwali Yanto Matamu mengatakan, ketika saya menampilkan Codex Textus Receptus, Codex Alexandrianus, Codex Washingtonianus. Aduh, susah kalau ada nus-nusnya itu. Codex nama saya Agustinus. Iya. Nah, beliau mengatakan begini, kalau Tuhan mau nambahi, kalau Tuhan mau ngurangi, ya terserah Tuhan dong. Mau-maunya Tuhan, itu bagaimana ini?
kalau kita mendengar jawaban seperti ini? Moreh Donitan, Moreh Kainam. Silakan, saya agak lucu ini. Kalau tidak mau gimana? Oke, sebentar ya. Saya mau kasih ayat yang paling terkenal. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu sudah dikenal luas di antara para sarjana ahli perjanjian baru bahwa ayat tersebut adalah tidak asli ya, atau palsu. Saya bacakan ya ayatnya ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian, kurung buka, di dalam surga, titik 2, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ya, titik koma. Dan ketiganya adalah 1, ya. Di dalam kitab ini, yang tadi kita tunjukkan, yang ini ya, ada footnote. Footnote-nya begini. Ini saya langsung kasih lihat aja, saya baca depan kamera nih, supaya para pemirsa juga bisa ikut baca nih. Ya. Perhatikan ayat 7, 8 di dalam surga. Sampai dengan kata-kata di bumi ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata adalah Bible dalam bahasa Latin. Ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Ya Allah. Perhatikan, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Allah. Tega itu yang nulis gitu. Nah, siapa yang nulis itu? Ya itu. Kok keras? Tega sekali. Jelas. Tega sekali. Nah, saya mau kasih. Dan itu dimasukkan ke dalam Bible. Nah, ini yang mau saya tambahkan ya, satu ya. Ustadz pernah dengar kata nama Bruce Metzger? Ya. Nah, Bapak guru itu. Bapak master daripada ahli-ahli perjanjian baru ya. Profesor Dr. Bart Ehrman aja muridnya dia kan? Iya. Tahu Bart Ehrman juga. Itu ada bukunya. Ini buku siapa nih? Oh, yang quoting Jesus. Allahu Akbar. Profesor Bruce Metzger bilang apa mengenai 1 John 5:7? Bahwa ayat ini disisipkan kira-kira tahun 1527 kalau nggak salah ya. Ya. Oleh seorang Fransiskan ya. bernama Freud. Ya. Pada saat Erasmus sedang menyusun Textus Receptus. Tahu sampai Erasmus sih. Tukang cetak itu. Itu sebabnya nama Freud itu dipakai untuk nama-nama yang suka Freud Freud itu kejahatan yang sisipan itu. Yang ngomong itu bukan ulama muslim, bukan ustadz. Yang ngomong itu Profesor Bruce Metzger. Dan sejarah mencatatnya demikian. Historical fact. Nah, saya pastikan dulu deh tahunnya. Saya takut salah ngomong ya. Saya takut salah ngomong nih. 1 John 5:7. Itu kan maunya Tuhan, More. Kalau Tuhan mau ngerubah gimana dong? Ya. Sebentar. Maksud saya gini. Kalau yang orang profesor yang ngomong bahwa yang menulis itu diketahui seorang Fransiskan yang bernama Freud, memang itu maunya Tuhan. Maksudnya ke situ, Jo. Maksudnya ke situ maksud saya, gitu. Jadi mohon maaf. Jadi saya mohon maaf kalau siapa tadi? Yang dari Belanda tadi siapa? Erasmus. Bukan. Tadi Nandar bilang yang profesor dari Belanda tadi siapa? Oh, gurunya Pak. Muriwalianto Matalu. Kalau Muriwali. Siapa? Muriwali itu. Jadi gini. Itu orang Belanda itu? Bukan. Oh, bukan. Turunan mungkin. Oh, turunan. Gini, tadi saya sebutnya 1527 ya, mohon maaf. Yang benar 1520. Ya. Seorang biarawan Fransiskan bernama Freud atau Roy. Iya. Ya, ini saya terjemahkan dari saya terjemahkan dari bukunya Profesor Bruce M. Metzger. Iya. Judulnya The Text of the New Testament. Benar. Its Transmission, Corruption, and Restoration. Corruption, and Restoration. Dicetak di New York tahun 1992. Edisi ketiga, halaman 101. Silakan cek. Nah, gitu aja. Oke.
Kalau Dr. Bart bilang fabrication. Ya. Masih lembut. Ya, ada fabrication, ada concoction. Jadi kalau profesor ini ngomong, yang dia bisa tahu yang nulis siapa. Terus kalau pendeta Muriwali bilang kalau Tuhan maunya begitu, nggak nyambung ya. Kan nggak nyambung. Nyambung juga. Insya Allah gini, berarti Tuhan punya mau nih kayak nama bongkar ini. Ya kan? Nggak salah juga. Berarti jangan marah-marah, pendeta-pendeta itu nggak boleh marah dong. Nah, ya udah kalau karena ini kan Tuhan punya mau ini kita buka ini kan. Dan masih banyak loh. Masih banyak di sini yang sudah saya catat. Ini kalau mau lihat boleh nih. Saya udah pernah bahas juga sama evangelis Ustadz evangelis Nandar itu. Sebentar. Ada yang marah kemarin saya udah cerita. Nandar, ada yang marah kamu dipanggil evangelis. Nih, kan saya foto dari sini kan? Iya. Nih footnote-nya. Ini footnote. Ini sekian banyak nih, Tad. Alhamdulillah. Nah, tuh, berarti ada kisah tentang kita punya cerita raja yang baru umur 8 tahun. Oh, ada. 8 atau 18? Ada 2, ada 8, ada 18. Ada 3 malah. Malah ada 3. Goliat udah tahu ada berapa? Goliatnya. Nah. Yesus udah tahu ada berapa? Iya, katanya 9. Bukan. Apa? Antara Matius dan Lukas, ceritanya Yesus tuh berbeda. Oh, Yesus yang mana? Yesus Barabas? Enggak. Yesus yang dianggap Tuhan. Saya berani mengatakan Yesus yang di Matius sama Yesus di Lukas itu beda orangnya. Beda Yesus. Bedanya gimana? Kalau menurut saya, Matius menceritakan tentang Yesus yang bukan Lukas kali, Markus. Lukas. Yang cerita mengenai kelahiran dari mulai Maria lahir, mengandung, melahirkan Yesus, terus sampai umur 12 tahun, itu kan cuma Matius dan Lukas. Iya. Nah, sama nggak itu Yesus yang dilahirkan Maria di dalam Matius dan Yesus yang dilahirkan oleh Maria di Lukas? Keturunan itu susunan keturunannya jelas berbeda. Oke, kalau itu dibilangnya, kalau yang silsilahnya yang di Matius dari Yusuf, kalau yang di Lukas bilangnya orang Kristen bilang itu dari Maria. Dari Maria. Tetapi pertanyaan saya, apakah apakah Yesus yang diceritakan di Lukas itu pernah dibawa ke Mesir? Oh, waktu pas dia mimpi, Bapak Yosef mimpi, betul. Itu di Matius. Iya. Itu di Matius. Yusuf waktu setelah Yesus lahir, didatangi oleh orang-orang Majus. Ya kan? Orang Majusi penyembah api. Ya. Ya, padahal mertuanya sendiri Nabi Zakaria. Orang Majus kan? Ada berapa orang Majus yang datang? 3. Yang bilang 3 siapa? Tapi ya benar. Nggak ada tulis 3, nggak ada. Jadi yang bilang 3 itu gereja. Iya. Padahal banyak rombongan. Yang mungkin menyembah mungkin 3. Tapi itu adalah visualisasi. Tidak ada ayat yang bilang 3. Tidak ada. Nah, betul. Setelah orang Majus datang, mereka kan nggak kembali ke Raja Herodes. Iya. Karena kan takut dibunuh. Ada mereka pulang kan. Raja Herodes marah. Iya. Bayi-bayi berumur 2 tahun ke bawah mau dibunuh. Terus setelah itu Yesus dapat mimpi bahwa anak itu harus dibawa ke Mesir. Nah, yang di Lukas ke Mesir nggak Yesusnya? Enggak. Nah, itu sama nggak tuh Yesusnya? Yang satu ke Mesir, satu enggak? Beda grab. Beda grab. Nah, terus kemudian dari yang di Matius setelah dibawa ke Mesir, kan Herodes meninggal. Iya, baliklah. Herodes meninggalnya tahun berapa, Tad? Herodes Agung. Herodes Agung itu sekitar 8 atau 10 sebelum Masehi. Tahun 4. Tahun 4. 4 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Ya. Sedangkan Yesus yang lahir di Lukas, itu dia lahir pada waktu Kirenius menjadi wali agung di Syria. Tahun berapa itu, Tad? Antara 6 sampai 0 sebelum Masehi. 6. Iya. 6 Masehi. Saya udah ada ahli-ahli sejarah siapa aja yang ngomong Kirenius menjadi wali negeri di Syria tahun 6 Masehi. Iya. Agustus Kaisarnya. Oke, sekarang kalau Yesus lahir sebelum Herodes Agung meninggal, artinya Yesus lahirnya sebelum tahun 4 sebelum Masehi kan? Iya. Berarti anggaplah 2 tahun lah. Karena Raja Herodes mau membunuh bayi-bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Anggap berarti Yesus lahirnya 6 sebelum Masehi. Kirenius mengadakan sensus, kemudian Yesus lahir tahun 6 Masehi. Iya. Beda berapa tahun? 2
12 tahun. 12 tahun. 6 Sebelum sampai Masehi, 6 sampai 0. 0 sampai 6. 0 sampai 6, 12. 12 tahun. Terus Yesusnya ada berapa? Ini yang mana lagi nih? Nah, itu dari situ aja kita udah jelas loh. Itu adalah suatu kontroversi yang sangat sangat ramai dibicarakan oleh ahli-ahli Perjanjian Baru. Ada yang menuduh Lukas salah menulis dan segala macam. Ada yang artinya tidak bisa direkonsiliasi sampai sekarang. Jawabannya tidak ada yang memuaskan. Bahkan ya memang. Nah, sulit. Bahkan Ini bos, dibilangnya terimalah dengan iman. Oke lah, kalau terima dengan iman segala macam kan teologis ya, Ustaz ya. Tetapi ini masalah sejarah. Ya. Kirenius 6 Masehi, Herodes mati 4 sebelum Masehi. Itu udah 10 tahun bedanya. Tambah lagi Yesus lahir sebelum Herodes mati. Iya. Berarti 12 tahun maksimum bedanya itu udah segitu bedanya. Itu orangnya sama nggak Yesusnya gitu maksud pertanyaan saya, Tat? Iya. Ada yang marah gini, Ustaz. Saya cerita tentang kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 kalau nggak salah itu ya. Yang dalam bahasa Arabnya itu Petrus dan Yakobus sholat jam 3 siang itu kalau nggak salah. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Ayat 1 apa ya? Oh iya nih. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya. Kalau kita buka bahasa Arabnya, sholat jam 3. Sholat, ya. Saya bilang, ini yang melakukan adalah Petrus dan Yakobus. Yakobus benar ya? Yohanes. Oh, Yohanes. Kalau Yakobus itu adiknya dia. Adik lain bapak lah. Yohanes ini yang paling ganteng dan paling disayang. Lalu ada yang marah. Ada yang marah orang Kristen. Tidak pernah katanya. Saya bilangnya gini, kalau Petrus dan Yohanes melakukan sholat di jam 3 sore, berarti dia diajar oleh Yesus, benar nggak? Karena mereka berdua adalah murid Yesus. Salahkah saya bilang gitu? Iya, enggak. Ya kan? Yesus berarti pernah dilihat oleh Petrus dan Yohanes melakukan sholat jam 3 sore. Lalu marah nggak? Yesus nggak pernah ngajarin sholat. Itu kayak nama ngomong ngaco. Wajarlah mereka melakukan sembahyang jam 3 karena mereka Yahudi. Berarti nggak ada agama Kristen dong? Nggak ada. Sekarang gini. Iya. Yang lucunya, yang orang yang marah ini, yang bilang enggak mereka Yahudi, itu justru memberi keterangan kepada saya bahwa ada pengakuan dari orang Kristen sendiri bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak pernah ada urusannya dengan agama Kristen. Iya, Yesus sendiri bukan Kristen. Bukan. Ya kan? Gini, Yesus sendiri kan gini, ngomong di dalam Yohanes 17 ayat 3 kan, dan inilah hidup yang kekal. Bahwa mereka mengenal engkau. Nah, engkau ini siapa? Bapa kan? Bapa. Satu-satunya Allah. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Terus di ayat lain Yesus juga ngomong, yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Iya. Berarti kan beda kan? Bapa lebih besar daripada aku. Kalau Kristen menganggap Yesus sebagai panutan, harusnya ngikut omongan Yesus dong. Nah. Tapi kalau Kristen ditanya, satu-satunya Allah yang benar siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada 3. Betul nggak? Boleh ikut-ikut ya. Kalau Yesus ngomong cuma Bapa doang. Tapi kalau Kristen bilang, ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Nah, berarti dengan kata lain, Kristen ngikutin perkataan Yesus apa enggak? Gitu. Betul nggak? Iya. Di dalam kitab apa itu? Markus ya? Yohanes yang dibilang Yohanes 24 itu pokoknya kitab-kitab itu terakhir itu yang gini yang Yesus berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, engkau mengikuti perkataanku. Oh ya. Yohanes 21 ayat 15 apa? Yang Yesus ada di tepi Danau Galilea itu. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan? Engkau mendengar perkataanku. Ya kan? Ya, ini sebentar. Mereka mendengarkan. Dia menanyakan kepada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku, gitu kan? Benar Tuhan, kau tahu. Oh ini, filiame, kata Yesus tanya kepada Kefa, Petrus, filiame, gitu ya. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus, sholat.
Yesus sholatnya gimana? Oh jelas. Sujud nggak? Ada yang namanya hilal. Hilal, terus ini namanya seperti ruku. Ruku ya. Sujud nggak? Ada sujudnya? Ada, proskueno namanya. Proskueno ya. Proskueno itu sering dipakai orang Kristen seolah-olah murid-murid yang proskueno kepada Yesus itu seperti menyembah Tuhan. Padahal proskueno juga bisa dipakai untuk kalimat seekor anjing yang mencium atau tuannya. Sama juga. Kata-kata itu saya nggak mau pakai loh, karena kasar. Loh, Yesus sendiri ngatain perempuan yang dari mana itu anjing bukan? Iya, kurion. Kurion. Bukan? Orang bilang saya bukan pendeta nih, yang ngomong bukan pendeta, bukan mantan pendeta. Tapi pernahkah orang pendeta bilang anjing dalam bahasa asli Bible? Kurion. Kurion itu sebetulnya bukan anjing, puppet. Anak anjing tapi yang masih kecil lah. Kurion itu apa ya? Oke, ya. Apa lagi? Dar? Begitulah Yonatan Nandar. Bismillah. Silakan Dar. Masya Allah, terima kasih, ilmu yang sangat bermanfaat, luar biasa Moreh. Ini banyak teman-teman Kristen yang kepanasan, namun tidak sedikit juga yang insya Allah ditangkap Tuhan, dimenangkan Tuhan, ya. Dilawat, dipilah, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam Islam. Haleluya, terpujilah Tuhannya Abraham, Yismael, Ishak. Mau beli nggak, Dar? Mau beli nggak? Mau beli nggak ini? Sebentar, saya perbesar dulu ini. Gimana? Oh, boleh tuh. Dikirim ke saya, boleh, Moreh. Ini nanti saya kirim alamatnya. Jangan salah, ini terjemahan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris. Oh, terjemahan. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Itu aslinya, asli itu. Nggak kelihatan ya? Ada warna-warna biru, merah, abu-abu ada. Kelihatan, nah. Bagus itu. Iya, bagus itu. Satu-satunya ini di Indonesia nih, dia yang punya nih. Kalau orang lain punya Five Gospel itu bahasa Inggris semua. Karena kita lihat di sini ada perbedaan antara ayat-ayat yang dikatakan Yesus atau bukan. Kalau yang warna merah, biru, ungu, coklat, abu-abu, gitu. Oh, Nandar mukanya langsung lain tuh. Nandar mau ya. Pengen itu pasti mahal itu ya, mahal banget itu. Saya kemarin berapa bulan yang lalu, ini 1 tahun yang lalu ya, dikasih ini Alkitabul Muqaddas dari Ustadz Dedat, Abu Dedat. Oh, Abu Dedat, ya. Nah, ada ya. Oh, ini jadi enak kita referensinya, bahasa Arab ada, kemudian ini punya saya, Moreh punya nggak? Terjemahan, oh itu Saksi Yehova punya. Oh ini mercusuar, menara ya. Ini beda loh. Sama yang ini beda ini, sama yang beda. Beda. Ada lagi kamu punya nggak yang Mormon? Mormon ada lagi. Ada. Mormon ada nggak? Ada. Mormon itu isinya beda sama sekali. Mormon itu lebih parah, itu lebih beda. Parah. Saudaraku Kristen dan Katolik jangan marah ya. Jangan terlalu inilah sama orang mu'alaf ya. Antum urus dulu Bible antum tuh. Membingungkan. Jangan marah-marah mu'alaf ya, jangan. Udah ketemu? Dia nyari Bible dulu. Kepada para pendeta jangan marah-marah lah. Ayo kita ngobrol aja. Marah-marah itu dosa loh menurut Bible. Menurut Bible dosa loh. Ini punya nggak, Moreh? Siapa tuh? Enggak. Siapa yang tulis itu? Yang nulis Mulyadi Samuel. Ini kayaknya mu'alaf yang nulis nih. Oh, hebat. Mormon punya, Moreh. Oh iya. Itu beda sama sekali. Evangelis itu harus lengkap, Moreh. Bahasa Ibrani ada. Biblia Hebraika ini dari Amerika ini, dari Los Angeles ini. Mantap. Kamus Hebrew ada. Weh, mantap. Ada semuanya. Ini kita harus manggil dia Moreh kayaknya. Iya. Ini punya nggak, Moreh?
Pernikahan Yesus. Siapa? Dina. Pengantinnya namanya Dina. Pernikahan Yesus. Iya, nama pengantin ceweknya Dina. Diana apa Dina? Nggak tahu lah. Lydia. Istrinya Maria Magdalena. Istrinya itu, istri Yesus itu Maria Magdalena. Iya, Maria Magdalena. Enggak, yang satu lagi namanya Dina. Yang muda, istri muda. Dina sama Lydia ya kan poligami. Baru dibilang sama Ustaz. Dina sama Lydia. Saya ketemu mereka di pasar Cilengsi lagi beli cak itu. Sawi hijau. Masya Allah, luar biasa ya. Bertemu dengan istrinya Nabi Isa. Luar biasa. More. Saya haturkan terima kasih More telah menjadi tamu yang istimewa ini, hampir 700 yang melihat. Mudah-mudahan lagi banyak pribadi yang ditangkap Tuhan, Saya dirawat. minta maaf jika ada kata-kataku yang menyinggung ya. Saya hormat dan saya sayang kepada saudaraku Kristen dan Katolik. Mari kita gandeng tangan perangi COVID-19 di Indonesia. Bantu pemerintah. Siap, More. Terima kasih, More. Sekali lagi, More, ini karena yang nonton lumayan, mudah-mudahan ada di antara mereka yang dilawat Tuhan, dijamah, diselamatkan, ditangkap, serta dimenangkan. Sehingga menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, Moreku, Ustadz Donitan, Moreku, Ustadz Kainama, terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu ilmu-ilmu berikutnya yang insya Allah mencerahkan dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan Moreh Dondi, Moreh Ustadz Kainama, Moreh Ustadz Dondi senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keberkahan, dan dimudahkan semuanya. Karena ini sudah masuk waktu asar, alhamdulillah kita cukupkan sekian. Sekali lagi saya haturkan terima kasih, jazakumullahu khairan kasiran atas ilmu yang diberikan, Masya Allah. See you next time. Lehit traot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lehit traot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Pak More.